Nisha di sini. Aku akan lanjutkan upload video general reading untuk masing-masing zodiak di bulan April. Dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Aquarius. Kita coba lihat di sini ya Aquarius ya. Apa aja sih yang bisa aku sampaikan ke kamu di video bulan April kali ini. So here we go ya Aquarius. Aquarius general reading bulan April tahun 2026 Aquarius. Aquarius. Yang pertama di sini ada di High Priestess Aquarius ya. Lanjut di sini ada Nine of Pentacles. Lanjut lagi ada Five of Cups, Ten of Pentacles, Prince of Pentacles. Kemudian di the bottom of the deck di sini ada Prince of Swords. Ada seseorang di sini yang marah, ada seseorang di sini yang masih belum rela ya terhadap sebuah solusi atau resolusi dalam permasalahan tertentu di sini Aquarius. Bisa jadi ini permasalahannya konflik antara kamu dengan seseorang, bisa jadi rekan kerja, rekan bisnis, atau bisa jadi dengan pasangan. Oke. Dan seseorang di sini kecewa banget, ada Five of Cups di sini. Five of Wands, konfliknya tetap berjalan. Dan semakin konflik ini berjalan, semakin rasa kecewanya semakin besar. Mungkin seperti yang aku bilang, sudah ada solusi atau ada semacam perspektif atau pendapat yang sudah dikemukakan, tapi pendapat atau solusi tersebut nggak bikin seseorang di sini ngerasa puas. Oke. Jadi belum ada persetujuan aku ngeliat di sini. Kalian berdua masih konflik, kalian berdua di sini masih salah paham gitu ya, atau hubungan kamu dengan pihak tertentu di sini Aquarius. Ada seseorang di sini yang tidak mau mengalah, yang tidak mau menggeser keputusannya, nggak mau di sini untuk kompromi. Dan itu tuh hanya mempersulit atau memperkeruh situasi atau suasananya. Apakah aku di sini berbicara kepada Aquarius atau bisa jadi bagi cross watchers? Mungkin kamu di sini terhubung dengan water sign, Pisces, Scorpio, atau Cancer, atau dengan Taurus, Virgo, Capricorn. Satu hal sih di sini, semakin kamu agresif, semakin kamu di sini emosional, semakin jauhlah kamu dari sebuah persetujuan atau kesepakatan. Oke. Jadi aku ngerasa di sini kamu terhubung dengan seseorang yang benar-benar beda pendapat dengan kamu di sini Aquarius, dan orang ini nggak segan untuk menunjukkannya, atau kamu di sini tidak segan untuk menunjukkannya. Oke. Kalau misalnya kita bicara soal relationship atau hubungan ya Aquarius ya kamu tuh kayak secara terang-terangan bilang ke pasangan kamu tuh nggak suka ini, kamu nggak suka itu, very blunt ya, very brave, but in a way kalau kamu di sini tergantung tujuan sih. Kalau misalnya kamu di sini berani terang-terangan, berani di sini untuk berbeda pendapat gitu ya dengan pasangan kamu, tergantung tujuannya. Kalau kamu di sini dengan bersikap terang-terangan dan berani ini, kamu berharap akan tercapai solusi dengan pasangan kamu, sepertinya itu tidak akan tercapai. Tapi kalau misalnya tujuannya adalah, saya ingin dengan saya terang-terangan ini, saya ingin berpisah dari pasangan saya, itu bisa saja terjadi. Karena kalau memang itu tujuannya, kamu ingin berpisah dengan pasangan kamu, ya perpisahan mungkin memang dekat di sini kemungkinannya antara kamu dengan seseorang atau dengan pasangan kamu ini. Jadi ini tergantung niat masing-masing. Ada orang yang agresif, yang berani untuk terbuka gitu ya, tapi mereka nggak paham dengan konsekuensinya apa ketika kita bersikap berani mengutarakan pendapat dengan lebih brutal gitu ya, let's say, karena di sini banyak kartu yang menunjukkan kebrutalan di sini ya, seperti kartu Prince of Swords, Nine of Pentacles. Gue nggak peduli dengan pendapat lo, pendapat gue ini. Mereka nggak paham konsekuensinya ya bisa jadi aja pasangan kamu nggak setuju dan kamu akan ditinggalin misalnya, atau bisa jadi ini nggak perlu hubungan asmara, bisa jadi ini kerja sama kamu dengan rekan bisnis, atau bisa jadi dengan bos. Kamu main keras aja nih
sama bos kamu, dengan rekan bisnisnya kamu. Padahal kan kedua belah pihak itu harus bisa saling kompromi, harus bisa di sini untuk menemukan solusinya. Tapi kalau misalnya kamu sulit untuk kompromi dan tujuan kamu memang berpisah dengan pihak yang berhubung dengan kamu ini, ya aku ngerasa sih kamu sudah berada di jalan yang benar. Teruslah bersikap emosional, teruslah bersikap agresif, karena ya sepertinya seperti yang aku bilang, tujuan kamu bisa tercapai. Tapi kalau misalnya kamu di sini berharap bisa tercapai solusi dengan pihak yang terhubung dengan kamu ini dengan bersikap seperti ini, I have to tell you something, that's not gonna work. It's not gonna work, okay? Aku harus bilang, dengan sikap emosional dan sikap agresifnya kamu ini, kamu harus ingat gak semua orang akan bisa bersabar menerima kamu. Oke, bahkan pasangan kamu sendiri, karena kita punya batasan masing-masing. Kita gak tahu apakah orang itu beneran bisa menerima ucapan kita atau tidak, menerima tindakan kita atau tidak. Ya wajib lah mbak, dia kan pasangan saya. Itu kan ekspektasi kamu, ya gak? Jadi hati-hati, kamu juga harus paham dengan konsekuensinya. Kalau kamu bersikap seperti ini, konsekuensinya gini. Jadi kamu harus paham dengan konsekuensinya, atau apa sih, kenapa kamu harus bersikap seperti ini, tuh kamu harus paham. Gue keras kayak gini tuh tujuannya ini yang pengen gue capai, kayak gitu. Bukannya agresif atau emosional tanpa alasan, karena itu tuh artinya kamu tidak cerdas dalam menyikapi diri kamu sendiri. Bagaimana kamu bersikap ke orang lain dan ke diri kamu sendiri. Oke. Kita lihat di sini Lenormand-nya buat Aquarius. Kita coba klarifikasi Five of Cups ya, dan Ten of Pentacles. Oke, bagi cross watchers, sepertinya seseorang di sini bersikap agresif dan emosional, mungkin memang tujuan akhirnya adalah perpisahan ya. Atau kalau misalnya aku salah, kamu harus evaluasi diri. Nggak melulu orang bisa mengerti gue, nggak melulu orang akan legowo dengan sikapnya gue. Ada batasannya. Kecuali kamu terhubung dengan orang yang sakit ya, yang batas normal dan nggak normalnya udah kepleset, udah jauh ya. Nah di sini aku ngelihat sikap agresif ini akan menuntun pada sebuah perpisahan yang mungkin diinginkan oleh salah satu pihak. Apakah kamu di sini Aquarius, atau bisa jadi pihak yang terhubung dengan kamu. Apakah ini di bisnis, di kantor, atau bisa jadi hubungan kamu dengan pasangan. Oke, karena di sini ada Nine of Pentacles. Seseorang di sini memang bertindak benar-benar mementingkan dirinya sendiri di situasi ini. Udah kayak gimana ya, harusnya dia nggak mikirin dampaknya ke pasangannya lagi atau pihak yang terhubung dengan dia lagi, kayak gitu. Oke. Kalau misalnya ini memang soal asmara ya, mungkin kalian di sini lagi tahap silent treatment, kalian tidak berbicara dengan satu sama lain. Orang ini memang sengaja tidak ngobrol sama kamu, tidak mengontak kamu, sengaja. Jadi bukannya dia tidak menerima pesan kamu, dia read pesan kamu, dia terima pesan kamu, tapi sengaja nggak dibalas. Jadi jangan cari pembenaran lagi, oh dia sibuk, oh dia di sini mungkin lagi ini dan itu. Jangan cari pembenaran lagi, emang nggak direspon aja. Bukannya dia lupa merespon, tapi memang dia nggak mau merespon. Oke. So kita lihat di sini ya Aquarius ya, oracle cards-nya buat kamu di bulan April. Prosperity, I'm trusting. Oke. Kayaknya bener deh ya. Kayaknya seseorang, kamu mungkin di sini terhubung dengan Capricorn, atau bisa jadi dengan zodiak yang lainnya. Tapi Capricorn 11-12 sih di sini ya hasil readingannya. Dan dengan kemunculan prosperity ini, sepertinya kalau misalnya kamu di sini memang tujuannya adalah berpisah ya, separating yourself from something gitu ya Aquarius ya,
tujuannya sih baik ya, dan memang lebih menguntungkan buat diri kamu. Jadi di sini kita bicara soal keuntungan ya, sepertinya dari keputusan atau situasi yang terjadi ini. Karena gue udah muak mbak ditekan terus sama pihak ini, gue udah muak mbak untuk mengerti orang ini terus. Sekarang gue emosional, gue agresif, karena gue emang udah muak. Gue sekarang ingin fokus ke diri gue. Mungkin ada sesuatu yang seperti itu terjadi di sini, dan sepertinya keputusan kamu untuk berpisah dari pihak ini atau si individu ini adalah keputusan yang tepat. Oke, ini bisa jadi berlaku bagi Aquarius atau bisa jadi bagi cross watchers. So guys, ini adalah hasil readingan kamu nih Aquarius. Di video kali ini aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bye.